Pemirsa, Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan mengkaji adanya penerapan work from home sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menghemat konsumsi BBM. Sejumlah negara telah terapkan WFH guna tekan konsumsi BBM di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah akibat perang. Meski demikian, Bahlil pastikan kondisi ketahanan energi nasional baik BBM, LPG, listrik terpantau aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Terlebih saat ini Selat Hormuz secara bertahap mulai dibuka bagi kapal-kapal yang ingin melintas di luar kapal milik Amerika dan Israel. Tak hanya itu, pemerintah juga buka kemungkinan untuk melakukan pembelian minyak mentah dari negara lain seperti Rusia dan Venezuela. Listrik, kompor. Jangan sampai pada saat tiba di kampung, di sini terjadi kekacauan di sini. Yang kedua, saya juga tentang apakah kita butuhkan WFH. Tetapi menurut saya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting. Di samping memang kita menghemat impor, itu juga menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ditinggal pergi saat memasak, rumah warga di Kabupaten Maros ludes terbakar. Akibat insiden ini, seorang warga mengalami luka bakar. Sementara masih berlangsung ini, Kak, tapi ada pemadam satu mobil datang. Api menyala hebat dan melalap sebuah rumah warga di lingkungan Panjalingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun besarnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api semakin membesar dan melalap seluruh bagian rumah yang didominasi material semi permanen. Panjalingan, buka jalan dulu Pak, buka jalan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung gas saat digunakan memasak dan ditinggal pergi oleh pemilik rumah. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun seorang warga mengalami luka bakar. Kerugian akibat kebakaran pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Kebakaran melanda 2 unit bangunan berupa gudang material dan perpustakaan sekolah di Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan personel diturunkan untuk memadamkan kobaran api. 84. Sudah hampir memasuki kawasan sekolah 84, SMA 84. Kebakaran melanda 2 bangunan yang merupakan sebuah gudang material dan perpustakaan SMA N 84 Jakarta. Kobaran api diketahui berawal dari gudang material berisi pipa plastik dan terjadi perambatan ke ruang perpustakaan sekolah yang bersebelahan. 16 unit dan 70 personil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun berjibaku untuk melakukan pemadaman. Nah, penyebab sendiri ya kita belum dapat informasi dari pemilik material sendiri. Dan kendalanya apa ini, Nah? Kendala ya sumber air kita agak jauh, jadi kita supply menggunakan unit-unit yang ada. Belum diketahui penyebab kobaran api karena gudang material telah tutup sejak sore hari, sedangkan kondisi sekolah libur. Iya, dari jam 4 kita sampai sekarang baru nyala apinya, kan bingung. Dari jam 4 kita udah tutup, nggak ada orang. Nah, tiba-tiba nyala, sekarang baru nyala. Itu api dari mana? Kita bingung. Kobaran api ini berhasil dipadamkan usai 1 jam lamanya. Tidak ada korban dalam insiden ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Ya, keributan terjadi di sebuah kafe di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Masa yang diduga dari ormas terlibat cekcok dengan pengelola kafe lantaran rencana konser dangdut koplo. Keributan terjadi di sebuah kafe di Sampang, Jawa Timur antara pengelola kafe dengan massa diduga ormas. Seorang pria berkopiah putih berbincang dengan pihak kafe terkait konser dangdut koplo yang akan digelar di lokasi itu.
Namun seorang massa berupaya meraih dagu perwakilan kafe hingga terjadi keributan. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk melerai dan mengamankan situasi. Sementara itu menyikapi kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang akhirnya menyegel kafe. Penyegelan dilakukan karena pemilik kafe dinilai tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas. Lakukan penutupan sementara sampai batas yang tidak ditentukan terhadap Liko Cafe Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polaken, Kecamatan Sampang, pemilik Ahmad Herianto, yang diduga melanggar izin usaha berdasar surat dinas sekian-sekian dan surat sekretariat sekian-sekian. Pemerintah Kabupaten Sampang mengimbau para pelaku usaha agar mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat di saat bulan Ramadan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor. Pengendara berada di bagian depan, sementara penumpang di belakang. Diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Pemirsa, Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan 1 dan 1 orang berpangkat serda. Doa kita bersama supaya tidak ada Andri-Andri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari
TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya aktivis wakil koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Yusri menyebut keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka, ya. Jadi emang kalau di Denmark itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU, ya.